Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Indah Irwanasari. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, semoga baik-baik saja ya. Kita tetap semangat walaupun pada pandemi ini kita pembelajarannya secara daring. Saya harap kalian tetap semangat belajar, membuat tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya presensi terlebih dahulu ya. Saya harap setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat, nilai yang ada dalam hikayat, isi nilai hikayat, jenis-jenis hikayat, dan unsur-unsur hikayat. Dan juga dapat berperan aktif dalam pencipta ilmu pengetahuan dengan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen, serta mengembangkan hikayat dalam bentuk cerpen. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikayat. Nah, apa itu karakteristik hikayat? Karakteristik hikayat meliputi pengertian hikayat, struktur hikayat, ciri-ciri hikayat, unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, nilai-nilai dalam hikayat, jenis-jenis hikayat. Baik, yang pertama pengertian hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian ataupun juga kepahlawanannya. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat dan semua tentang keanehannya. Selanjutnya, struktur hikayat. Struktur hikayat meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, yang pertama abstrak. Abstrak merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Dua, orientasi, yaitu bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter atau watak dari tokoh cerita tersebut. Kerumitan mulai bermunculan. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu konflik yang terjadi mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Selanjutnya revolusi. Pada bagian ini pengarang mengungkapkan resolusi terdapat permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir koda. Koda yaitu nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat ini ada bahasa. Bahasa yaitu bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Selanjutnya istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan oleh raja, pangeran, atau anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Selanjutnya, pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita, kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Berikutnya, statis. Dalam hikayat ini memiliki yang kaku dan juga tetap. Berikutnya, kesaktian.
Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syekh Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa membeli sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Baik, selanjutnya ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan, artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Yang terakhir, arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contoh hatta, maka, titah, upeti, berjana, syahdan, serta juga sebermula. Selanjutnya ada unsur-unsur hikayat. Ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat. Untuk unsur intrinsik hikayat yang membangun sebuah hikayat yaitu tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, serta gaya. Nah, tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kedua, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan situasi atau suasana yang menggambarkan dalam suatu cerita. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Berikutnya amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada cerita. Penokohan merupakan gambaran watak dari sang tokoh. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan di mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Yang terakhir ada gaya. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau norma berkaitan dengan kehidupan dalam cerita. Contoh ialah seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, dan sosial. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi hikayat dengan baik. Apabila kalian ada pertanyaan atau hal yang mengganjal, bisa bertanya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.